Saudara, ini ada sebuah ucapan Nabi yang kalau kita simak mestinya mampu menghentak kita. Disampaikan Nabi saat kaum muslimin belum punya kekuatan besar. Apa itu? Simak. Kata Nabi, kalian memerangi Jazirah Arab lalu Allah menaklukkannya. Kemudian kalian memerangi Rum lalu Allah menaklukkannya. Ini terangkum di dalam hadis sahih riwayat Muslim. Nah, masih di serial mengungkap rahasia tentang peradaban Islam yang kemudian menjadi the golden age atau abad keemasan selama kurang lebih 7 abad, membentang dari Maroko sampai Merauke, yang embrio pertama kalinya dibawa oleh Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah rahasia peradaban Islam yang keempat. Dan apa hubungannya dengan hadis di atas tadi? Saudara, visi keempat dari seorang muslim dan peradabannya adalah peringatan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Kehidupan di dunia dan interaksi sama manusia akan berjalan dengan sebaik-baiknya bila didasarkan pada tatanan yang benar dan dilakukan oleh manusia-manusia yang berakhlak mulia. Peringatan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi menandaskan pentingnya menjaga terus-menerus agar tatanan yang benar, yaitu syariat Islam, yang menjadi dasar seluruh interaksi di antara manusia tetap tegak berjalan. Bila tegaknya syariah menjamin terwujudnya kebaikan, berarti pengingkaran terhadap syariah akan berujung pada kerusakan. Ini harus dicegah. Maka, saudara, peringatan untuk tidak berbuat kerusakan sama saja peringatan untuk tidak meninggalkan syariah atau menggunakan aturan selain Islam dalam menata semua aspek kehidupan manusia. Jadi, menjaga syariah secara imani memang merupakan kemutlakan yang tidak bisa ditawar. Dan secara faktual berarti menjaga agar tidak timbul malapetaka di tengah masyarakat. Dengan kesadaran seperti ini, setiap komponen masyarakat bersama dengan pemerintah dalam Islam akan terdorong untuk menjaga syariah sekuat tenaga. Karena syariah lah yang akan menentukan mulia tidaknya sebuah peradaban yang dibangun di tengah masyarakat. Sekaligus dari sana bisa dinilai sejauh mana keridhaan Allah bisa diharapkan. Makin erat kita memegang syariah, semakin besar keridhaan Allah itu bakal didapat. Sebaliknya, semakin banyak syariah terabaikan, maka keridhaan Allah itu tentu akan semakin jauh meninggalkan kita. Nah, saudara, bukan hanya visi global, Nabi Muhammad juga merumuskan visi antara yang dengannya umat menjadi tahu apa yang harus dicapai secara konkret dalam kerangka pencapaian kebaikan hidup di dunia dan akhirat, sebagaimana telah dijelaskan tadi. Rasul misalnya menyangkut upaya perluasan wilayah Islam. Nabi berkata tentang penaklukan wilayah Jazirah Arab, lalu Rum. Di lain waktu, Nabi juga berbicara tentang penaklukan ibu kota Romawi Timur, Konstantinopel. Mendengar semua ungkapan-ungkapan Nabi itu, umat yang meski ketika itu tengah menghadapi tekanan besar dari pasukan Azab dalam perang Khandaq, menjadi semakin bersemangat untuk menghadapi lawan dan mencapai prestasi sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam visi antaranya itu. Ya, bukan malah mengatakan mimpi tidak mungkin, utopis, enggak begitu. Mereka yakin betul bahwa itu semua bisa dicapai. Jadi tetap semangat. Nah, hasilnya perang Khandaq akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan sejarah kemudian mencatat juga bahwa semua daerah yang disebut oleh Nabi tadi itu kemudian memang benar-benar bisa ditaklukkan. Jazirah Arab dikuasai Islam, malah semasa Nabi masih hidup. Ya, kemudian bagaimana dengan Romawi Timur? Romawi Timur, Konstantinopel juga berhasil ditaklukkan. Meski itu baru terjadi kurang lebih 825 tahun kemudian. Nah, saudara, jadi jelas ya, luar biasa sekali memang pengaruh visi dalam memandu manusia kita semua untuk berbuat. Sejarah besar tercetak dari visi yang besar yang digerakkan oleh seorang pemimpin yang visioner itu. Sosok seperti inilah yang kita sangat rindukan, bukan pemimpin sekuler, culas, pendusta, khianat yang bekerja demi keuntungan diri keluarga dan kelompok pendukungnya.